Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada permulaan malam ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah dalam rangka beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menambah timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pekan yang lalu kita sudah menuntaskan tentang pembahasan wudhu. Pada malam ini kita akan membahas sebuah pembahasan yang ada di dalam kajian-kajian fikih yang disebut dengan al-mashu 'alal khuffaini, yaitu mengusap dua khuf, ya, atau mengusap dua sepatu. Nah, sebelum kita membahas tentang hukumnya, di sini disebutkan ta'rifuhuma. Definisinya, al-khuffani, dua khuf itu, tasniyatu khuffin, adalah bentuk kedua dari kata-kata khuf. Jadi dalam bahasa Arab, ya, ada khuffun, itu mufradnya menunjukkan satu, khuffani menunjukkan dua, ya. Nah, maka khuffani itu adalah tasniyah, bentuk yang menunjukkan dua dari kata-kata khuffun. Jadi khuffun, khuffani. Nah, apa maksud dari khuffun atau khuffani ini? Al-hiza'ani, dua sepatu, as-satirani, yang dua sepatu itu menutup lil ka'baini, kedua mata kaki. Jadi ini pembahasan yang membahas tentang sepatu yang kita pakai itu menutup kedua belah mata kaki, di mana sepatu tersebut al-masnu'ani min jildin, yang terbuat dari kulit, ya, yang terbuat dari kulit. Pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas, ya, kulit binatang itu bisa dimanfaatkan setelah proses yang dinamakan dengan sama, atau dalam bahasa fikih disebut dengan dibal.
Nah, wal ka'bani, dua mata kaki, ya. Apa definisi dari dua mata kaki? Al-azamani, dua tulang, ya, dua tulang kiri kanan. An-naitani 'inda mufassalis saq, yang tumbuh, yang nampak di persendian kaki kita. Nah, jadi dua mata kaki ya, seperti sendi kita ini yang tulangnya menonjol keluar. Nah, jadi definisi dari khuf itu adalah yaitu sepatu yang kita pakai di mana sepatu tersebut menutup kedua mata kaki kita dan keduanya sepatu tadi terbuat dari kulit. Nah, itu yang apabila nanti ditanyakan kepada kita apa definisi dari khuf, ya. Jadi khuf itu adalah sepatu. Jadi adik-adik sekalian, ada mufradat baru malam ini yang kita dapatkan, ya, kosakata baru. Selain khiza, dalam bahasa Arab sepatu juga disebut sebagai khufun, ya, khufun atau khizaun. Nah, khizaun. Nah, kemudian yang menjadi persoalan kita di sini adalah bagaimana hukumnya jika kita berwudu yang seharusnya mencuci kedua belah kaki kita karena kita memakai sepatu ini, apakah boleh kita tidak membuka sepatu, cukup dioles saja atau diusap saja atau bagaimana? Nah, ini yang menjadi persoalan kita atau pembahasan kita di dalam fikih. Nah, maka disebutkan di sini wal mashu alaihima, mengusap kedua buah belah sepatu kita tadi, rukhsatun jaizah, dia merupakan rukhsah. Rukhsah itu adalah keringanan, ya. Lawan dari rukhsah di dalam bahasa fikih disebut sebagai azimah, ya, azimah, ya. Lawan dari azimah adalah rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Sederhananya, rukhsatun jaizah, mengusap sepatu itu adalah keringanan yang dibolehkan lirrijali wan nisa, untuk laki-laki dan perempuan, fi kulli hal, di setiap kondisi. Jadi di kondisi apapun kita boleh mengganti mencuci kaki dengan cukup mengusap sepatu. Jadi dalam proses berwudu tadi, kita tidak perlu membuka sepatu kita dengan kriteria yang sudah disebutkan sepatunya tadi, cukup diusap saja. Nah, jadi katanya ini adalah rukhsah, keringanan. Baik keringanan ini kita ambil fis saifi wasyita, baik dalam musim panas ataupun musim dingin, fis safari wal hadar, baik ketika kita dalam perjalanan ataupun sedang mukim, ya, sedang mukim. Fis sihhati wal marad, baik dalam keadaan kita sehat ataupun sakit. Nah, semua itu rukhsahnya itu dikatakan di sini wa dzalika badalu ghaslir rijlaini fil wudu. Jadi mengusap sepatu tadi menjadi pengganti mencuci kaki di dalam berwudu. Nah, jadi misalnya adik-adik yang di pesantren misalnya. Nah, jadi dia memakai sepatu dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, menutup kedua belah kaki, terbuat dari kulit. Nah, lalu setelah itu dia pergi ke sebuah tempat, lalu dia berwudu, ya. Lalu berwudu tadi
dia tidak perlu membuka sepatunya, cukup dia oles, usap saja sepatunya. Setelah itu mungkin dia memungkinkan dia atau dibolehkan dia untuk sholat ya langsung. Pernah sholat dengan sepatu? Jadi ketika pakai sepatu sholat, pernah? Nah, coba misalnya mendaki bukit ya, mendaki climbing. Nah, itu bisa kita sholat dengan memakai sepatu. Nah, bagi yang suka petualangan. Nah, kami dulu pernah membuat seperti ini. Mungkin Abah Muhammad ketika mendaki kemarin seperti itu juga ya. Ya, baik. Nah, kemudian apa dalilnya? Dalil bolehnya mengusap sepatu ganti dari mencuci kaki dalam proses berwudu, itu dalilnya adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana diinformasikan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bujali radhiyallahu anhu. Nah, apa kata Jarir bin Abdullah Al-Bujali ini? Dia melihat ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala. Saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buang air kecil. Jadi sahabat ini melihat Nabi pergi buang air kecil. Summa tawadda'a. Setelah itu Nabi berwudu. Summa masaha ala khuffaihi. Setelah itu Nabi tidak membuka sepatunya, tetapi dia cukup mengusap sepatunya tadi. Nah, jadi dari hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor hadis yang ke-1478 dan Imam Muslim dalam nomor hadis yang ke-227. Jadi ini status hadisnya adalah sahih. Nah, jadi bersumber dari perbuatan Rasul yang dilihat oleh Jarir bin Abdullah Al-Bujali. Nah, jadi itu dalil bolehnya kita mengusap sepatu dalam mengganti mencuci kaki dalam proses berwudu. Nah, tetapi kebolehan ini juga diikat dengan syarat-syarat tertentu. Nah, jadi syarat bolehnya kita mengusap sepatu dalam rangka mengganti mencuci kaki itu ada 5 syarat. Nah, ini yang harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti ya amal atau perbuatan ini, proses ini tidak diakui. Nah, apa yang pertama? Ayyul basa ba'da wudu'in kamil. Jadi sepatu tadi sudah dipakai ya, dipakai setelah berwudu lengkap. Ya. Jadi berwudu dulu, cuci kaki terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, setelah itu dipakailah, misalnya begini, konkretnya begini, ada di antara kita yang bekerja di proyek. Ya, bekerja di proyek, dia misalnya insinyur atau tukang, ya. Jadi pagi hari dia berwudu terlebih dahulu di rumahnya. Ya, setelah itu dipakainya sepatunya yang tebal tadi, lalu dia berangkat pergi bekerja ke proyek tersebut. Nah, nanti ketika sampai waktu zuhur, ya, dia tidak perlu membuka sepatunya karena dia misalnya repot, ya, bekerja di proyek. Maka cukup ketika berwudu tadi untuk salat zuhur, dia mengusap ya permukaan dari sepatunya, lalu dia salat dengan sepatunya itu. Nah, jadi diambil tempat yang misalnya di sebuah proyek bangunan tadi, lalu dia salat 4 rakaat waktu zuhur di sana. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk membuka sepatunya jika dia ingin melakukan demikian. Dengan syarat dia terlebih dahulu sudah harus dalam selesai berwudu. Jadi sempurna wudunya baru dipakai sepatunya. Nah, bersumber dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah
itu pernah berjalan dengan Nabi di sebuah perjalanan, di sebuah safar. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu saya ingin sekali ya membantu Rasulullah membukakan, melepaskan dua belah sepatunya. Jadi beginilah sahabat ya, penghormatan mereka ya, pemuliaan mereka kepada Nabi, bahkan sampai mereka ingin membukakan, melepaskan sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu melihat keinginan Mughirah bin Syu'bah ini ya, faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, da'huma, biarkan saja wahai Mughirah, tidak perlu engkau buka sepatu tadi, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena saya memasukkan kaki saya ke sepatu tadi, atau saya memakai kedua sepatu tadi dalam keadaan bersih atau bersuci. Jadi kaki Rasulullah sudah dibasuh dengan air wudu, baru setelah itu dimasukkan ke dalam khuf, ke dalam kedua sepatu tadi. Nah, jadi syarat pertama, jika ingin mengusap sepatu itu nanti dalam proses mengganti mencuci kaki dalam berwudu, maka pastikan kita terlebih dahulu sebelum memakainya dalam keadaan selesai berwudu. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari pada nomor hadis yang ke-203, riwayat Imam Muslim pada nomor hadis yang ke-274. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyakuna satiraini. Jadi sepatunya tadi harus menutup jami'a mahalli ghaslil fardi minal qadamain. Jadi sepatunya tadi harus menutup seluruh yang wajib dibasuh ketika berwudu. Maka standarnya adalah menutup kedua mata kaki. Jadi agak lebih sedikit di atas mata kaki tadi. Nah, kenapa? Li'annahuma la yusammayani khuffaini, ya, tidak dinamakan khuf illa idza kana kadzalik, kecuali dia menutup kedua kaki itu sampai ke mata kaki. Jadi sepatunya jangan sampai jenis sepatu yang ringan, ya, dalam artian dia tidak menutup kedua mata kaki kita. Jadi kedua mata kaki tidak tertutup berarti tidak memenuhi syarat. Jadi kalau kita lihat standar sepatu sekolah adik-adik ini sekarang kira-kira masuk khuf apa tidak? Ya, standar sepatu sekolah sekarang tidak, karena tidak menutup, ya, kalaupun menutup tetapi tidak sempurna menutupnya. Jadi yang disebut dengan khuf itu ya bisa dikatakan seperti sepatu-sepatu proyek atau sepatu-sepatu tentara. Kalau sepatu tentara kan terlalu tinggi pula ya, sampai ke betis. Pokoknya syaratnya apapun sepatunya terbuat dari kulit tetapi menutup mata kaki. Nah, itu sepatu-sepatu yang digunakan untuk mendaki biasanya masuk kategori itu. Nah, syarat yang ketiga, ayyamna'a nufuzal ma'i ilal qadamain. Jadi sepatu tadi syaratnya adalah dia menghalang masuknya air ke kedua kaki, ya. Artinya sepatunya tadi harus sepatu yang kokoh, ya, artinya tidak ketika kita pakai dia tidak masuk air ke dalam kaki tadi. Dalam artian seperti apa? Dalam artian sepatunya kokoh. Ya, sepatunya kokoh, ya, tidak masuk air ke dalamnya, kecuali misalnya direndam dalam waktu yang lama, sepatunya otomatis masuk air. Ini maksud tidak masuk air tadi
ketika sepintas kita berjalan di air, dia tidak langsung masuk ke dalam kaki kita. Nah, jadi ini dalam artian sepatunya tadi harus sepatu yang kokoh. Min ghairi mahallil kharis. Kecuali misalnya ada bekas jahitan di sana, kalau masuk dia ke dalam melalui lubang itu ya tidak masalah. Tetapi secara sepintas lalu, kalau kita pakai sepatu itu lewat di jalan yang becek ada air, tidak langsung air itu masuk ke dalam. Nah, artinya sepatunya harus kokoh. Kecuali misalnya kita lewat di dalam lubang air, masuk kaki kita di sana, air tadi masuk ke dalam kaki melalui celah-celah jahitan. Ya, jahitan kulit sepatu itu tidak masalah. Ya, tetapi ya syarat di sini adalah dia mesti sepatu yang kokoh. Nah, kemudian ayyakuna qawiyaini. Jadi sepatu tersebut juga harus kuat. Yumkinu tatabu'ul masyi 'alaiha yauman wa lailatan. Ya, sepatunya harus kuat di mana kita bisa menggunakannya berjalan yauman wa lailatan lil mukim. Sehari semalam bagi orang yang mukim. Jadi jangan pakai sepatu itu nanti baru 2 jam dipakai dia sudah koyak. Jadi bawa mendaki misalnya baru 2 jam dia sudah hancur. Nah, itu tidak disebut sebagai khuf. Nah, wa salasati ayyamin bilayaliha lil musafir. Jadi kalau orang yang bermusafir yang melakukan perjalanan, sepatu tadi layak dipakai 3 hari 3 malam kuat. Ya, tidak rusak, tidak robek dan tidak hancur dia dalam masa 3 malam tadi, 3 hari 3 malam tadi. Nah, kemudian yang terakhir ayyakuna tahiraini. Ya. Kedua sepatu yang kita pakai tadi harus bersih. Walau kana min jildi maitatin qad dubil. Ya, kalau dia terbuat dari sebagaimana yang kita uraikan di awal tadi, kalau dia terbuat dari kulit binatang, ya, dia mesti kulit binatang yang sudah meninggal, dia mesti sudah disamak. Nah, lamma marra min anna jildal maitati yutahharu bid-diba. Karena kita sudah membahas jika ada jildun tadi kulit bangkai itu dia bersihnya itu setelah melalui proses sama atau diba. Nah, jadi inilah 5 syarat yang harus terpenuhi ketika kita ingin mengambil rukhsah, keringanan yang Allah berikan dalam mencuci kaki, di mana kita tidak perlu lagi membuka sepatu. Nah, jadi ini di antara keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian masa kita boleh mengusap 2 sepatu tadi. Bagi orang yang mukim, bagi orang yang tidak melakukan perjalanan, maka dia boleh memakainya dalam artian dia mengusap sepatunya tadi selama sehari semalam. Bagi orang yang melakukan perjalanan, itu maksimalnya adalah 3 hari 3 malam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Sureh bin Hani, di mana Sureh bin Hani berkata, "Ataitu Aisyah." Saya datang berjumpa Aisyah radhiyallahu anha, as'aluha 'anil mashi 'alal khuffain. Jadi Sureh bin Hani ini bertanya langsung kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ya, tentang bagaimana mengusap 2 sepatu khuf tadi. Faqalat, lalu bunda Aisyah berkata, "I'ti Aliyan." Coba engkau tanya kepada Ali bin Abi Thalib, fa innahu a'lamu bihadza minni. Karena Ali lebih tahu daripadaku tentang persoalan ini. Nah, jadi ternyata ada 2 pelajaran penting dari hadis ini.
yang kita ambil. Yang pertama, ternyata apabila kita belajar bertanya kepada perempuan itu tidak masalah. Ya. Jadi boleh perempuan, ibu-ibu menjadi guru dengan syarat-syarat yang diuraikan oleh banyak ulama. Di antara dalilnya adalah Aisyah ini menjadi gurunya para sahabat Nabi. Jadi kalau ada apa-apa, banyak sahabat Nabi yang laki-laki bertanya langsung kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dari sini diambil kesimpulan bahwa perempuan boleh melakoni atau melakukan sebuah pekerjaan, di antaranya menjadi guru, tempat bertanya, tempat di mana dia menyebarkan ilmunya di tengah masyarakat. Jadi tidak masalah. Nah, kemudian yang kedua, dari hadis ini kita juga belajar, ya, kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Jadi bukan aib berkata tidak tahu. Nah, kalau memang tidak tahu, ya katakan saya tidak tahu, sebagaimana Aisyah mengatakan, ya, tanya kepada Ali karena dia lebih tahu. Nah, jadi di sini juga ada betapa lapangnya hati sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di sini kita juga tahu bahwa Aisyah dengan Ali ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena selama ini di dalam sejarah-sejarah Islam, ya, yang sudah dibuat semacam iftira, ya, dimasukkan nilai-nilai yang tidak baik, itu dikesankan para sahabat ini bermusuhan. Ya, Ali dengan Aisyah berperang. Nah, padahal tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Kalau misalnya memang Aisyah menyimpan dendam dengan Ali bin Abi Thalib, tentu dia tidak akan merekomendasikan nama Ali bin Abi Thalib ini kepada Shuraih bin Hani. Nah, jadi hati-hati karena sekarang ada gerakan-gerakan yang ingin memanipulasi sejarah yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu mereka juga bertengkar, dalam artian hati mereka juga saling membenci. Nah, jadi di sini kita belajar. Nah, kita lanjutkan. Kana yusafiru ma'a Rasulillah. Jadi Aisyah mengatakan kepada Shuraih bin Hani, ya, Ali bin Abi Thalib itu pernah melakukan safar, perjalanan bersama Rasulullah. Nah, kemudian fasa'altuhu, kata Shuraih bin Hani, saya bertanya kepada Ali, faqala, Ali menjawab, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjadikan aturan 3 hari 3 malam bagi orang yang bermusafir, bolehnya dia mengusap sepatu, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi, ya, seseorang yang tidak melakukan perjalanan. Artinya ketika dia mukim. Jadi boleh sehari semalam dia masanya mengusap sepatunya tadi. Nah, teknisnya bagaimana? Di sini disebutkan supaya kita mudah memahaminya. Wa man bada al-mashafil hadar, di mana dia misalnya pada hari ini dia mengusap kedua buah sepatunya tadi, ya, dalam keadaan dia tidak melakukan perjalanan. Kemudian summa safara, ya, kemudian dia melakukan perjalanan. Nah, bagaimana cara menghitungnya itu? Masaha yauman wa lailah. Maka dia dikategorikan hanya boleh mengusap sehari semalam saja. Misalnya pagi tadi, setelah dia berwudu, dipakainya 2 sepatunya tadi, kemudian dia pergi bekerja. Nah, tiba-tiba dia sebelum zuhur ada yang mengharuskan dia harus berangkat misalnya ke Taluk Kuantan. Nah, berarti dia sudah memulai mengusap ketika statusnya pagi tadi dalam keadaan mukim. Ini sekarang dia harus musafir. Maka aturannya di dalam fikih, dia boleh mengusap sehari semalam. Nah,
Kemudian waman bada al-mashabis safar, siapa yang memulai mengusap kedua sepatunya tadi dalam kondisi dia musafir, summa aqama, kemudian dia mukim. Ya, dia dalam keadaan musafir misalnya dari Sumatera Barat. Nah, kemudian tiba-tiba dia aqama, dia mukim, tak jadi dia berangkat, padahal dia pada kondisi waktu itu dia dalam keadaan musafir. Nah, atamma masha mukim, lalu dia menyempurnakan, ya, dia menyempurnakan mengusap sepatu khufnya tadi, disamakan dengan orang mukim. Li'annal asla al-iqamah, karena pada mulanya dia adalah mukim. Nah, jadi nanti kita uraikan kalau ada yang ingin mempertegas pembahasan ini. Sederhananya begini, jadi ketika dia mengusap saat pagi hari, lalu dia harus melakukan safar, maka dia dibolehkan hanya sehari semalam, tidak 3 hari 3 malam. Sederhananya seperti itu. Nah, kenapa demikian? Li'annal masha, ya, sekalipun dia nampaknya kondisinya waktu itu dia dalam keadaan musafir, tetapi tetap bolehnya sehari semalam. Kenapa? Karena pada awalnya dia tidak ingin musafir. Pada awalnya dia mukim. Nah, dikatakan di sini wal mashu rukhsah. Ya, sedangkan mengusap kedua belah ya sepatu kita tadi itu rukhsah, fayu'khazu fihi bil ahwat. Maka statusnya sini kita ambil yang lebih hati-hati. Walaupun di dalam hadis dikatakan tadi ya boleh 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Tetapi dalam kasus yang kita sebutkan ini kita ambil yang ahwat karena pada mulanya dia tidak berniat musafir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian teknis yang kedua, kapan dimulai ya hitungan waktu sehari semalam atau 3 hari 3 malamnya itu? Disebutkan di sini, waktu bada'u muddatul mashi minal hadas ba'da lubsil khuffain. Dimulai masa dia mengusap ya sepatu tadi ya, mulai dari dia berhadas setelah dia memakai sepatu. Contohnya seperti apa? Iza tawadda'a as-subha. Jadi salat subuh besok dia berwudu sempurna, dicucinya kakinya. Kemudian setelah itu ya jam 6 misalnya wala bisa khuffaihi. Ya. Misalnya salat subuh dia, kemudian i'tikaf dia sampai terbit fajar, salat isyraq 2 rakaat dalam kondisi dia masih berwudu. Kemudian setelah itu keluar dari masjid dia pakai sepatu khufnya tadi. Nah, dipakai dalam keadaan dia sudah sempurna berwudu. Summa ahdasa inda tulu'is syamsi. Kemudian anggaplah jam 7 dia buang angin. Ya, dia buang angin. Fa innal muddata, masa dia menghitung boleh mengusap khufnya tadi dimulai pada saat dia berhadas tadi. Ya. Jadi kalau sehari semalam mulai dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi besoknya. Nah, itulah masa dia boleh mengusap sepatunya tadi. Dimulai dari ketika dia pertama kali berhadas setelah memakai dua khufnya tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pembahasan yang harus kita uraikan karena ada kondisi-kondisi di mana nanti Bapak Ibu ya jamaah hadirin hadirat sekalian mungkin akan menemukan kasus di mana dia mesti memakai 2 sepatu dan cukup dengan mengusap dan tidak perlu dia mencuci kakinya. Ada masa-masanya, maka kita perlu menyampaikan hukum ini di dalam persoalan fikih.
Walaupun mungkin sehari-hari kita lebih banyak memakai sendal. Ya Pak ya, sehari-hari kita banyak memakai sendal. Sekalipun misalnya kita pergi melakukan perjalanan dengan pakai sepatu, biasanya pun kita sepatunya sepatu-sepatu ringan, yang pun apabila kita ingin berwudu selalu kita buka juga. Nah, tapi kalau kita ingin memakai khuf tadi, ada jenis-jenis orang yang memakai khuf tadi, maka inilah hukum bagi dia yang mungkin repot, dia harus membuka, mengungkai sepatunya, maka boleh dia mengusapnya saja dengan aturan-aturan yang sudah kita sebutkan tadi. Nah baik, menjelang waktu Isya, kita buka ruang tanya jawab. Dibacakan. Ya. Bagaimana kalau memakai? Baik. Ada sebuah kajian di dalam fikih. Ini pembahasannya al-mashu 'alal jawrab. Bagaimana hukumnya kita mengusap kaos kaki. Nah, banyak ulama ya mengkiaskan jika kaos kaki tadi kaos kaki yang tebal, ya, yang sangat tebal, kemudian dipakai kaos kaki tadi menutup mata kaki dan dia kokoh sebagaimana syarat yang disebutkan dalam khuf tadi. Nah, apakah boleh diusap atau tidak? Kan begitu pertanyaannya. Nah, di beberapa fatwa para ulama kontemporer pada hari ini mereka mengatakan boleh. Ya. Apalagi ini kami dulu ketika musim dingin di Mesir itu bajunya 3 helai, 4 helai, celana 3 helai, kemudian kaos kakinya tebal-tebal. Nah, itu ketika berwudu di musim dingin itu membuka kaos kaki itu menggigil. Maka kita mengambil rukhsah, ya, mengambil rukhsah tadi dengan mengusap kaos kaki saja. Nah, itu bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang musafir 3 hari 3 malam. Nah, jadi dalam kondisi-kondisi seperti itu dibenarkan. Ya, dalam kondisi-kondisi seperti itu dikiaskan sama dengan hukum khuf. Ya, tidak masalah. Kalau kaos kaki biasa tidak. Kalau kaos kaki yang yang tipis-tipis itu tidak. Nah, ini kan rukhsah dibolehkan kaos kaki tebal. Ya, kaos kaki tebal kita dalam musafir di mana kita membuka mengungkai-ungkainya itu repot. Ya. Nah, maka dalam kasus-kasus tertentu jangan nanti adik-adik sekolah pakai sepatu, pakai kaos kaki, malas membuka kaos kakinya, enggak mau mencuci kakinya. Tidak di situ kondisinya. Tetapi misalnya dalam perjalanan atau kondisi di mana dia misalnya bekerja di kantor yang sulit dia untuk mengakses ya tempat sholat di mana dia harus memakai kaos kaki itu. Jadi ada yang bertanya kemarin, saya bekerja di kantor pakai kaos kaki pagi. Nah, dibukanya sore aja lagi. Jadi bagaimana waktu zuhur itu? Sedangkan waktu zuhur itu sempit kami, karena kami harus kejar target ini dan itu. Bolehkah saya mengusap kaos kaki saja? Maka dalam kondisi seperti itu dibenarkan. Tapi kaos kakinya harus dalam 5 syarat yang disebutkan dalam khuf tadi. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Waalaikumsalam. Saat kita memasuki hewan, lalu ada seekor anjing yang sedang duduk dan berbaring di dekat pintu masuk hewan tersebut. Lalu dengan sengaja kita menginjak atau melewati bekas tempat anjing tersebut duduk. Apakah kita berkenan najis anjing tersebut atau tidak usah? Karena bisa jadi keringat anjing tersebut menempel di lantai pintu masuk hewan tersebut. Ya, baik. Jika tidak nampak secara pasti tidak apa-apa. Ya. Jadi kita tidak boleh terlalu was-was, ya. Jika tidak nampak secara pasti tidak masalah, maka tidak perlu kita terlalu risau dan terlalu was-was dalam kondisi seperti itu. Jadi lewat saja, apalagi kita memakai sandal dan memakai sepatu. Kecuali ketika kita datang, si anjing tadi pergi menjilat
sepatu kita atau menjilat kain kita. Nah, itu tentu harus harus cara bersucinya dicuci 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah. Tapi sekedar ada anjing misalnya dia duduk di sebuah tempat, lalu setelah itu dia pergi, lalu kita lewat di tempat yang sama, itu tidak ada indikasi bahwa kita, karena kita tidak nampak ya najisnya, jilatannya, kita tidak tahu. Jadi kita lewat biasa saja, itu kita tidak perlu mentakallufkan, membebankan diri kita di beban yang sebenarnya tidak ada. Jadi jangan terlalu was-was. Jadi begitu. Ya. Aku Ustaz bertanya di luar konteks. Apa pendapat Ustaz tentang perang Jamal? Menurut yang Anda baca tentang Aisyah berperang dengan Ali, apakah perang tersebut memang benar-benar terjadi? Ya. Nah, jadi perang Jamal ini adalah kisah sejarah yang pernah ada di masa lalu. Itu di dalam karya-karya para ulama. Itu terjadi disebabkan ya ada sosok-sosok yang mengadu domba antara pihak yang di sini dengan pihak yang di sana. Nah, sehingga terjadi kecamuk perang. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ini bisa kita lihat di dalam karya salah seorang ulama yang bernama Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitabnya Hadithuna Tarikhunal Muftara Alaih, yang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Distorsi Sejarah. Nah, kemudian ada sebuah buku yang menceritakan Al-Fitnah Bainas Sahabah, bagaimana kita melihat kondisi fitnah antara sahabat. Jadi dalam perang Jamal itu ya, itu yang menyusup ke dalam adalah musuh-musuh Islam. Jadi yang di pihak Ali mereka membuat suara-suara gaduh dengan kaki mereka, sebagaimana yang di pihak Aisyah juga membuat suara gaduh dengan kaki dia di padang di tempat perjumpaan tadi. Nah, sehingga yang satu pihak menganggap ini sudah menyerang, yang pihak lain juga menyerang. Nah, ketika terjadi pertemuan seperti itu, banyak sahabat yang justru bertemu dengan kelompok pihak sebelah, itu mereka tidak mau membunuh. Jadi mereka hanya menghindar saja. Nah, kalaupun ada yang terbunuh, itu sudah kondisinya pada waktu itu. Nah, jadi itu yang terjadi, memang ada kelompok-kelompok yang mengadunya seperti itu. Nah, padahal maksud utamanya mereka tidak ingin berperang. Makanya hati-hati, ini bahaya sekali, apalagi kita bawa ke masa sekarang. Jangan sampai nanti orang lain yang bertepuk tangan dengan perbedaan kita. Ya, misalnya ini satu kelompok, ini satu kelompok, selalu bersetegang. Masuk orang lain nanti, sehingga mereka bertepuk tangan dengan kondisi kita yang berperang. Nah, itu saja barangkali jawaban ringkas ya. Karena persoalan ini harus kita uraikan panjang lebar. Berhubung waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan demikian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.